Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jalani Hidayat dari Kom Ekonomi Syariah 2D dengan NIM 24211127. Di sini saya akan membahas tentang pengaturan dan pengawasan bank. Apa sih pengaturan dan pengawasan bank itu? Pengaturan dan pengawasan itu bank itu yaitu adalah sebuah pengaturan dan pengawasan yang kalau di Indonesia sendiri di merupakan kerjasama dari Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Nah, untuk Bank Indonesia itu fokusnya pada pengawasan makro prudensial, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jadi dia ngambilnya secara menyeluruh, termasuk stabilitas perbankan melalui kebijakan moneter dan pengawasan sistem pembayaran. Lalu ada mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank, termasuk menetapkan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan juga mengatur perbankan. Ada juga lender of the last resort, yaitu berfungsi memberikan bantuan keuangan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Artinya bank-bank ini mengalami istilahnya kesulitan dalam stabilisasinya. Jadi dia menjadi the last resort atau harapan terakhir dari bank-bank tersebut. Lalu pengaturan dan pengawasan bank, Otoritas Jasa Keuangan sendiri memiliki fokus yang pada mikroprudensial, yaitu yang lebih mendetail, bertanggung jawab mengawasi kesehatan keuangan bank, tata kelola, pelindungan konsumen, serta memastikan bank beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Jadi dia mengawasinya ke detail-detail kecil yang tidak tersentuh oleh Bank Indonesia. Lalu ada perizinan dan pendirian bank, itu wewenangnya OJK, yaitu memberikan izin, pendirian, pembukaan, penutupan, pemindahan, persetujuan atas kepemilikan, dan kepengurusan bank. Itu merupakan kewenangan dari OJK. Lalu ada mengatur kegiatan usaha bank. OJK juga mengatur berbagai aspek kegiatan usaha bank, termasuk sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan juga aktivitas di bidang jasa. Penetapan peraturan juga merupakan wewenang dari OJK. Jika kalian lihat undang-undang, OJK sendiri memiliki undang-undangnya sendiri. Ada kewenangan pengaturan dan pengawasan bank. Ini kewenangan OJK dan Bank Indonesia tadi saya rangkum, yaitu satu, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain yaitu sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, pengaturan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing. Lalu ada kewenangan dan pengaturan dan pengawasan bank yang lain, yaitu ada pengaturan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, mencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Yang keempat tentu saja pemeriksaan bank. Lalu yang terakhir ada sistem pengaturan dan pengawasan bank. Ada 3 sistem, yaitu pengawasan dengan menelaah dan menganalisis laporan yang secara rutin disampaikan oleh bank terhadap Bank Indonesia. Laporan tersebut mencakup laporan keuangan bulanan dan tahunan, laporan rasio keuangan, seperti rasio kecukupan modal, rasio kredit bermasalah, dan juga rasio likuiditas, laporan profil risiko bank,
dan posisi aktiva produktif. Pengawasan langsung itu metodenya dengan mengirimkan tim yang memeriksa kantor atau pusat-pusat cabang untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi atas praktek manajemen risiko, penilaian terhadap kualitas aset, termasuk kredit bermasalah, peninjauan sistem dan prosedur operasional. Lalu ada tindakan pengawasan. Jika dalam proses pengawasan ditemukan adanya pelanggaran atau kondisi yang membahayakan usaha bank, Bank Indonesia memiliki izin untuk memberikan teguran atau sanksi administratif. Jadi kalau mereka melanggar ditegur atau dikasih sanksi, yaitu memerintahkan perbaikan dalam bentuk rencana aksi korektif. Jadi intinya mereka itu disuruh memperbaiki kesalahan-kesalahannya gitu. Lalu ada transfer bank dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, memberikan rekomendasi untuk merger, akuisisi, bahkan likuidasi bank. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.